Halo, Assalamualaikum. Nah, sebelumnya terakhir video sharing-sharing aku itu adalah saat aku kuret. Juga ada video baru lagi itu setelah kuret aku hamil gitu kan. Nah, sekarang anaknya sudah umur 2 tahun dan sudah selesai disapi, alhamdulillah. Jadi kali ini aku mau sharing pengalaman pertama aku menyapi anakku di umur 2 tahun. Ini tuh aku bikin kontennya khusus sebenarnya untuk diriku sendiri juga. Mana tahu nanti aku lupa, ataupun juga untuk teman-teman dan ibu-ibu muda baru ingin menyapi anaknya. Aku tahu banget rasanya deg-degan, dan juga kita cerita di luar sana tentang gimana bervariasinya respon anak terhadap masa sapi ini. Aku belajar bahwa caranya menyapih itu enggak seperti kalau orang dulu ya, itu kan ditakut-takuti ya dengan cara ditaruh misalnya minyak putih dan lain gitu. Aku belajar untuk harus menyapih dengan kasih, enggak ingin memberikan kesan trauma, rasa takut ke anaknya. Dan juga aku inginnya sebagai ibu juga aku tenang gitu. Dia itu umur 2 tahun di 9 Juni dan itu hari Minggu ya. Nah, aku tuh sempat mikir ya udahlah hari Jumat aja, tunggu abatinya ada di rumah. Jadi setidaknya ada temen penguat gitulah ya untuk dia sapi pertama kali. Terus nggak taunya hari Rabu itu abahnya udah bilang dari pagi itu kita sengaja nggak ngasih dia nyusu. Biasa kan dia bangun pagi itu dia minta susu. Terus juga kata abahnya ya udah nanti siangnya kita coba yuk. Ya udah tuh ternyata siang kan abahnya masuk kerja, yang artinya aku menyapih dia sendiri gitu. Maksudnya nggak ada bantuan dari abahnya gitu kan. Dia mungkin berharap ya dari pagi karena nggak dikasih susu, dia berharap bisa dapat susu gitu siangnya. Terus aku bilang Salman, mulai siang ini kita nggak minum susu lagi ya gitu. Terus mulai itulah dia ngamuk, dia juga yang namanya mungkin tantrum gitu ya, yang kita juga nggak tega gitu ngelihatnya. Tapi ya show must go on gitu. Udah terlanjur dari pagi kita nggak ngasih, siang juga kita bertekad untuk nggak ngasih. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu kan. Ya udah akhirnya tiga-tigain 15 menit itu dia nangis-nangis gitu. Terus aku tawarkan, Saman mau nggak sambil digendong tidurnya. Dia setuju, aku gendong, akhirnya ketiduran. Tapi ketiduran 5 menit terus kebangun lagi, ngamuk lagi. Mungkin dia keinget ya, saking sebel, saking keselnya dia, saking sedihnya juga. Terus aku gendong lagi, tidur lagi. Akhirnya tidur nyenyak, diletakin juga nggak kebangun. Sampai akhirnya dia kebangun di sore hari, dia mungkin keinget lagi, ngamuk lagi. Terus ya tapi tenang lagi kemudian. Nah, malamnya sih alhamdulillah sampai malam-malam selanjutnya dia nggak nanyain susu ataupun ngomong mintain susu gitu dan nggak ngamuk lagi. Jadi dramanya itu hanya pas awal disapi doang. Alhamdulillah aku tuh juga surprise karena Masya Allah alhamdulillah pengalaman menyapi aku lancar-lancar aja dan aman-aman aja kayak gitu. Nah, lebih cerita menyapih aku pertama kali itu begitu ya. Dari yang aku pelajari dan ada beberapa tips yang membantu untuk mendukung proses menyapi ini. Yang pertama, sounding 1 bulan. Nah, ini penting banget karena anak bayi itu kan kita mikirnya dia nggak ngerti apa-apa ya, tapi sebenarnya dia itu pinter, dia itu udah paham apa yang orang tuanya bilang gitu. Jadi aku soundingnya 1 bulan, jangan terlalu lama atau misalnya kayak 3 bulan sebelum menyapi, ataupun jangan terlalu cepat gitu seminggu sebelum menyapi. Jadi berikan dia masa untuk dia menyiapkan diri. Salman 1 bulan lagi, Salman umurnya 2 tahun. Jadi karena sudah umur 2 tahun, sudah besar, sudah tidak butuh himi susu lagi. Tapi tenang aja, kalau tidur nanti bunda temenin. Kalau Salman kangen nanti mau peluk bunda boleh. Aku ngomongnya itu sambil menyusui gitu. Jadi dia responnya iya gitu. Terus juga aku juga beli buku Menyapi dengan Kasih itu dari Tentang Anakmu. Pas banget sebulan juga sebelum itu sekalian aku sounding, aku juga kasih lihat bukunya sambil dia makan, dia baca, aku bacain kayak gitu ya. Ya awalnya sih dia kayak gimana sih kalau anak-anak ya, kayak cuek. Padahal sebenarnya dia tuh ngerti guys apa yang kita bacain, apa yang kita omongin gitu ya. Itu adalah salah satu ikhtiarnya aja sih. Karena di dalam buku itu terstruktur dari bayi, kamu udah bunda susuin, terus nanti ada masa kamu udah besar, sudah tidak butuh lagi menyusu, sebagaimana kamu main sendiri, kamu akan makan sendiri, nutrisinya akan dapat dari makan, terus juga kamu juga akan belajar bermain tanpa bunda dan lain-lain gitu ya di buku itu. Nah itu buat teman-teman yang mau bisa nanti aku kasih linknya di deskripsi di bawah. Nah oke. Nah yang kedua itu menurut aku adalah paling penting banget, doa, sholat sebelum dia disapih. Kita gimana pun ya, anak itu adalah miliknya Allah. Jadi
kita minta kepada yang nyiptain dia, kepada Robnya, semoga ya Allah, semoga lancar. Gimana pun ini kan fitrah yang Allah berikan. Sudah menyusui 2 tahun, sebagaimana Allah perintahkan untuk selesai menyusui 2 tahun, dia juga ikut nurut gitu sama fitrah dirinya gitu. Nah yang ketiga, itu lihat si kondisi anak juga gitu. Nah untuk anak aku, ini aku lihat 2 minggu sebelum dia disapi, dia itu nyusunya bukan nyusu seperti dia butuh haus gitu, enggak, tapi lebih nyusu untuk memberikan rasa nyaman aja gitu, lebih kayak ngempeng itulah istilahnya ya. Berasa banget sih di akunya, jadinya aku secara mental pun udah siap deh. 2 minggu terakhir juga udah mengenali rasa lapar, yang mana aktivitasnya udah banyak, makan utamanya juga jadi bertambah. Bahkan malam-malam biasanya tuh jam-jam 7 malam itu dia udah minta makan lagi gitu. Maka karena udah kenyang sebelum tidur, tidurnya pun jadi lebih panjang. Biasanya juga nyusu cuman pas subuh doang. Nah ini meyakinkan aku, oke, ini udah siap untuk disapi. Yang terakhir, yang keempat, itu masalah bengkak. Aku sempat bengkak gitu kan, paling sering aktivitas nyusunya di sebelah kiri, itu bengkak. Lalu ternyata disusul lagi di sebelah kanan juga bengkak dua-duanya. Jadi aku mau kasih tips pertama, itu bisa minum paracetamol untuk meredakan nyerinya, karena itu sakit kepala juga. Kalau punya obat-obatan yang dirasa bisa mengurangi rasa nyeri, itu bisa diminum. Terus yang kedua, itu kol dingin yang bulat itu, yang putih kayak gini, potong di atasnya, bagian atasnya gitu. Jadi kan dia nanti akan dapat bulat sempurna ya, 1 lapis. Nah terus teman-teman cuci sampai kering, terus masukin dalam kotak kontainer, masukin dalam freezer udah beku, dimasukin ke dalam bra, terus didiamin sampai dia itu panas atau sampai dia mencair gitu loh. Kebayangkan ya maksud aku. Nah itu sangat membantu banget untuk meminimalisir produksi ASI. Setelah dipakein kol, itu berkurang bengkaknya, dari yang keras banget nggak melunak gitu loh. Sering-sering aja gitu, terserah, itu tergantung kondisinya teman-teman juga. Terakhir juga jangan lupa dipijit-pijit juga gitu. Aku sempat perah juga, perah pakai tangan aja sih, kayak aku sampai ngitung pumping 100 kali di sebelah sini, pumping 100 kali di sebelah sini, pakai tangan ya, pakai teknik marmet gitu. Nah yang ternyata ada yang nyaranin juga kan, kalau diperah jangan dibuang gitu, mending ditampung di dalam gelas terus nanti kasih ke dia gitu. Di hari ketiga aku coba perah karena masih bengkak ya, lumayan guys, dapat 1/4. Ini buat Salman gitu, pas diminum sama dia sadar susu gitu. Tapi setelah itu dia nggak minta lagi sih. Nah uniknya ya, di hari kedua dia udah mulai stop, nggak pernah lagi ngebahas tentang mimi susu. Biasa dia sedikit-sedikit apa-apa mimi cucu kayak gitu. Nah sebenarnya kan anak kita tuh menyusu ke kita adalah selain dia butuh, ada rasa butuh untuk haus, tapi yang paling penting dia adalah kenyamanan ke kita gitu kan. Jadi gimana caranya saat kita menyapi, kita bisa menggantikan rasa nyaman saat dia menyusu dengan yang lain gitu. Dan aku pun juga ngerasa lebih sabar sih menghadapinya, karena emang itu adalah temannya dia dari dia lahir ke dunia sampai dia umur 2 tahun. Nah itu kan lama banget. Ketika dipisahkan pasti ada rasa sedih, rasa kesel, rasa semuanya campur aduk sama dia, dan itu nggak mudah kan bagi dia, apalagi dia masih kecil. Nah kita juga sebagai orang tua harus lebih sabar-sabar gitu. Beberapa efek yang aku rasakan setelah selesai menyapi ini adalah, yang pertama itu dia lebih manja, karena mungkin kenyamanan dia saat tidur tuh diganti, dan dia ngerasa kayak biasanya dia bisa nyusu sama kita, bisa lebih dekat sama kita gitu saat tidur. Sekarang dia harus punya strategi untuk tidur sendiri. Jadi sehari-hari tuh jadi lebih manja, apa-apa mau mainnya sama bunda, mau bundanya kemana dia ngikutin, pokoknya jauh lebih manja daripada biasanya. Ya wajar, karena memang mencoba untuk mencari rasa nyaman kayak gitu ya. Terus efeknya lagi, dia tuh sedikit-sedikit tuh lapar, pengennya makan, terus pengennya nyemil. Setelah selesai menyusui, tugas bundanya, tugas ibunya, tugas mamanya untuk bikin cemilan sehat bergizi buat dia gitu. Bahkan sekarang anakku tuh bisa makan utamanya 5 kali, 4 kali gitu. Setelah selesai main, minta makan lagi. Apakah aku kasih susu formula ataupun susu-susu UHT sejenisnya gitu setelah selesai menyapi? Jawabannya enggak, karena itu tidak direkomendasikan dokter anak sekalipun. Nanti kalau misalnya memang dikasih susu, ya udah susu murni kayak gitu. Jadi kita lebih fokus untuk makan makanan bergizi, memberikan dia nutrisi lewat makanan, real food. Karena pertama, kalian bisa lihat itu kandungan gulanya cukup tinggi. Nutrisi itu tidak hanya didapatkan dari susu saja, dari buah, dari sayur, dari protein hewani dan lain-lain. Dan kewajiban kayak gitu. Yang ketiga,
juga aku nggak ingin anakku kayak berpindah nyaman ke susu. Maksudnya nanti ketika lepas susu lagi akan ada lagi adaptasinya. Sekian cerita tentang pengalaman menyapih aku yang pertama kali ini. Semoga teman-teman dapat ilmunya, dapat manfaatnya yang mungkin tidak sama dengan teman-teman. Oh, anakku dulu kayak gini tapi anakku nggak mau kayak gini. Itu tergantung lagi kepada kondisi anaknya, karakter anaknya masing-masing. Tiap anak pasti kita ujiannya beda-beda ya. Tapi semoga aku harap dari sini teman-teman punya kayak apa istilahnya insight ya. Oh, kalau menyapi itu ternyata tidak semenakutkan itu. Dan menyapi itu bisa loh dengan cara tidak menakuti anak. Ternyata anak itu paham loh. Mereka pintar loh. Bisa disapih dengan cara kita ngomong baik-baik ke mereka. Sekian, dadah. Sampai jumpa lagi nanti di sharing-sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.